Kita beralih ke sorotan menarik lainnya, Saudara. Seorang ibu berhasil mengolah tanaman liar yang tumbuh di sepanjang Sungai Kapuas, Kalimantan Barat menjadi produk bernilai jual tinggi. Tak hanya mampu memanfaatkan akar keladi air, warga kota Pontianak ini juga memberdayakan perempuan di sekitarnya sehingga mampu menambah pendapatan keluarga. Tanaman akar keladi air kerap ditemukan tumbuh liar, merambat menumpang pada tanaman lain di sepanjang Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Dengan akar panjang menjulur, biasanya tanaman akar keladi air juga tumbuh tidak terawat di rawa-rawa. Sebagian besar warga kota Pontianak pun mengacuhkan tanaman liar ini, namun tidak di mata Intan Liana. Seorang ibu berusia 49 tahun ini melihat akar tanaman keladi air dapat menjadi produk bermutu dan bernilai tinggi. Berawal di rumahnya yang sederhana, Intan lalu memanfaatkan akar tanaman keladi air menjadi produk anyaman. Akar-akar keladi air dari rawa di pinggiran aliran sungai dikupas untuk diambil tulang akarnya. Tulang akar berbentuk tali panjang kemudian dikeringkan dan dianyam dengan desain kekinian. Menurut Intan, sejak tahun 1989, dirinya mulai menekuni aktivitas menganyam yang diwariskan sang ibu. Sebelumnya, orang tua Intan hanya memakai akar keladi air untuk membuat perangkap ikan dan anyaman rumah tangga. Kerap melihat olahan akar keladi air, Intan akhirnya menemukan kreasi baru. Karena awal mulanya bahan ini kan dipakai kalau almarhum bapak saya itu kan suka buat bubu. Jadi untuk mengikat bubu tuh dari bambu tuh pakai ini dia. Timbullah ide mamak tuh sekali lihat ini, oh bisa buat keranjang, buat bakul. Kalau dulu tempat sayur pakai ini semuanya kita. Kalau rumah tangga itu kan memang nomor satunya bang, memang rumah tangga tidak bisa. Kita ini kan hanya ibarat waktu senggang kita, tapi menghasilkan uang daripada ketidiam. Memang ini kan memang, tapi kalau rumah tangga memang kita utamakan bang. Jadi selesai masak, nyayu apa dulu, kita baru duduk. Memang ini waktu senggang. Tak sendiri, Intan turut memberdayakan kerabat hingga perempuan di sekitar rumah. Setelah dilatih menganyam, ibu-ibu dan kerabat mulai mengolah akar keladi air sehingga dapat menambah pendapatan rumah tangga. Penghasilan bertambah bukan berarti waktu bersama keluarga berkurang. Para ibu-ibu juga mendapat kebebasan bekerja. Mereka cukup mengambil akar keladi air dari rumah Intan dan menganyamnya di rumah masing-masing. Sehingga pekerjaan rumah tangga dapat diselesaikan sambil tetap menganyam kerajinan di sela waktu di rumah. Alhamdulillah memang benar-benar membantu. Setidaknya bukan hanya ekonomi saat keperluan anak sekolah. Yang dadak-dadakan tu alhamdulillah lah. Terbantu, benar-benar terbantu lah. Dampaknya bisa nambah penghasilan keluarga. Setelah kita masak, beres-beres di rumah adalah kesibukan. Dulu sebelum menganyam kan kita hanya kalau udah selesai masak, udah ngurus rumah, kita hanya santai-santai. Sekarang nih alhamdulillah ada kegiatan. Kehadiran perempuan pelaku usaha UMKM berperan penting bagi ekonomi keluarga. Aktivis pemberdayaan perempuan Lembaga Genawan menyebut sosok perempuan yang berperan sebagai pemberdaya penting karena selain mampu menumbuh kembangkan dirinya sendiri juga turut memberdayakan perempuan di sekitarnya. Hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri terutama bagi para ibu rumah tangga yang terlibat. Entrepreneur itu memang butuh semangat yang luar biasa. Terutama dalam konteks bagaimana mereka berjuang gitu ya, karena itu tidak mudah gitu. Kemudian membangun ketahanan atau resiliensi yang ada di dalam diri, kemudian melihat situasi lingkungan dan juga harus inovatif. Inovatif itu artinya misalnya ya saya lihat Ibu Lili itu kan dia memanfaatkan
akar keladi air yang memang sebenarnya sesuatu yang ada di lingkungan dia gitu ya. Nanti itu dengan ini di kiri kanan. Ini pun sama untuk tas. Hingga kini, Intan masih menjadi satu-satunya perajin yang serius menekuni usaha anyaman akar keladi air di kota Pontianak. Berbagai produk kerajinan yang dibuat Intan dan ibu-ibu kota Pontianak berupa tas tradisional, hantaran mempelai, hingga hiasan ruangan dengan harga beragam mulai Rp7.000 hingga Rp500.000. Hasil anyaman ini juga tak jarang dipesan secara khusus oleh pemerintah kota Pontianak sebagai oleh-oleh untuk tamu. Rencananya, pada 16 September mendatang, produk Intan akan dipamerkan dalam Indonesia Frankfurt Festival di kota Frankfurt, Jerman. Hasil kreasi Intan bersama perempuan di sekitarnya diharapkan mendapat dukungan baik dari segi kebijakan, pendampingan, hingga bantuan modal usaha, sehingga para pelaku usaha terus tumbuh dan bisa membantu ekonomi keluarga. Anugrah Ignasia, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.